garis atau ya bidang itu berapa langkah ke kanan dan berapa langkah ke atas gitu ya, atau sebaliknya ke kiri atau ke bawah gitu ya. Jadi ke kanan itu arah positif, ke kiri arah negatif, ke atas juga arah positif, ke bawah arah negatif. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi di sini ini matrik rotasinya ya. Jadi cos alfa, min sin alfa, cos alfa, sedangkan alfanya sendiri itu merupakan sudut rotasinya. Ya, ini tapi masih rotasinya yang secara umum yang berpusat di 0,0. Tentunya kalau pusatnya tidak di 0,0 akan sedikit berbeda. Jadi seolah-olah nanti ada translasi di situ. Oke, kemudian di sini dilatasi. Ya, dilatasi. Kalau dilatasi ini dia tidak isometrik ya. Jadi kalau misalkan tadi translasi, kemudian rotasi, refleksi kayak gitu, itu disebut sebagai transformasi yang isometrik. Artinya dia tidak akan merubah bentuk dari bidang yang ditransformasikan. Ini berbeda dengan misalkan dilatasi, kemudian gusuran atau regangan gitu ya. Itu tidak isometrik karena nanti bentuknya akan berbeda. Ya, di matrik dilatasinya seperti ini. Ya. Kemudian matrik refleksi di sini ada beberapa aninya. Jadi kalau misalkan refleksi terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah ya. Jadi yang tadinya X jadi min X, kemudian matrik refleksi terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berbeda ya. Jadi ini matriksnya. Kemudian ya ini matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap titik asal, kemudian matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X kali tangan alfa. Ini kita tahu tangan alfa itu sebetulnya adalah gradien ya. Jadi ini sebetulnya sama aja dengan Y sama dengan MX gitu. Garis Y sama dengan MX. Nah, ini matriks transformasinya. Kemudian ada tadi gusuran, kata Ibu. Kemudian juga ada regangan. Di sini insya Allah itu ya, lengkap matrik transformasinya. Ya, berikutnya soal-soal yang berkaitan. Oke, mungkin untuk ya. Gusuran sama regangan itu apa, Bu? Gusuran atau regangan itu jadi dia kalau dia dilatasi itu kan dia sebentar. Kalau gini, kalau dia dilatasi itu kan dia semuanya bergerak gitu ya, semua. Tapi dia dikalikan ada faktor pengalinya. Jadi semua titik yang ada semua titik itu didilatasi gitu, maksudnya mengalami transformasi, jadi mengalami perpindahan gitulah gampangnya. Nah, kalau gusuran itu biasanya di ujung dari benda itu. Jadi biasanya kalau transformasi gusuran atau regangan itu dia terhadap benda datar biasanya. Nah, kalau transformasi gusuran itu jadi seolah-olah kalau misalkan dia digusur searah sumbu X, maka yang di sumbu Y-nya itu tetap gitu. Jadi kayak ditahan gitu.
kemudian dia ditarik searah sumbu X, ditarik ke apa ke nah jadi dia jadi ini yang disebut Y-nya itu ditahan gitu ya, seolah-olah ditahan gitu, kemudian ini ditarik gitu yang searah sumbu X. Jadi dia titik yang yang berpindah itu hanya yang X-nya aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau searah sumbu Y itu jadi seolah-olah yang ini itu ditahan gitu, yang di sumbu X, yang sumbu X-nya itu ditahan, ini ditarik gitu. Jadi kayak ditarik gitu, jadi kayak gitulah, jadi kayak digusur gitu. Oh iya Bu. Sedangkan kalau regangan biasanya dia ini ya, atau kebalik ya ininya, secara ininya, yang regangan itu yang ditarik gini, berarti yang digusur itu jadi gimana ya kayak menggambarkannya kayak agak-agak ini juga, jadi sebetulnya kalau digambarkan rada-rada mirip ya gusuran sama regangan ini gitu. Cuman dia kalau misalkan gusuran itu ya seolah-olah ditambah sekian kali gitu. Sedangkan kalau yang kalau yang regangan itu dia bukan ditambah tapi dikalikan, jadi X-nya itu dikalikan gitu. Oh iya Bu, paham, ya intinya ya seperti itulah gitu ya. Jadi ada satu sisi yang ditahan, yang ininya yang berpindahnya ya satu sisi yang lain gitu. Oke. Nah, cuman kayaknya ini terserang ini buatan Ibu tahun berapa ini ya, masih lama. Jadi kok sekarang itu kayaknya banyak yang tidak dibahas ya di kurikulum sekarang itu, kayak geseran, kemudian gusuran itu juga gusuran sama regangan itu sudah tidak dibahas lagi biasanya di kurikulum yang sekarang itu, kalau Ibu lihat ya di ininya. Ya, tapi ini lumayan lah buat pengetahuan. Nah, kita berarti masuk ke soal yang kemarin ya. Kalian Mbak ini katanya iya, ada yang mau ini soal itunya dibawa nggak? Yang soal soal TO. Ibu aja dulu Bu. Soal yang kemarin aja ya. Sebentar. Oke. Transformasi geometri yang soal 2 tahun yang lalu ya. Jadi jika garis AX ditambah B digeser ke atas sejauh 2 satuan, berarti ini translasi ya, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah garis Y sama dengan min 2X ditambah 1. Nah, nilai 3A dikurangi 2B adalah Sebentar. Ini yang kalian lihat sekarang yang soal mana yang
kayaknya Ibu malah nggak bisa ini. Oh, kenapa ya? Oh, kenapa ini ya nggak bisa diambil snapshot-nya ya? Jika garis Y sama dengan AX ditambah B. AX ditambah B digeser ke atas 2 satuan. Geser ke atas 2 satuan dan dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X bayangannya min 2X tambah 1. Y sama dengan min 2X ditambah 1. Yang ditanyakan tiga A min 2B. Oke. Dan ini soal yang pertama, ya, garis Y sama dengan AX ditambah B, digeser ke atas 2 satuan dan dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 1. Oke. Ya, jadi kita mikirnya kayak gini. Ini si ini X aksen, Y aksen, ya. Ini didapatkan di titik X, Y, ya, titik X, Y, kemudian ditranslasi ke kalau ditranslasi dia plus, ya, 2 Bentar.
tadi? Astagfirullahaladzim. Ya. Di translasi 2 satuan ke atas, jadi ini 2, ini 0. Ya, kemudian setelah itu ya. Kalau ke atas bukan Y-nya yang 2. Iya ya, ini mau ke kanan ya. Iya, Bu. Ini 0, ini 2. Oke. Nah, kemudian setelah ini berarti dia di apa itu namanya? Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini sama dengan ini tetap X, ini Y ditambah 2. Y ditambah 2. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X berarti si ini si X double aksen, X double aksen, Y double aksen itu ya, ini merupakan hasil pencerminan dari pakai ya Allah. Cerminan terhadap sumbu X itu berarti kan yang berubah Y-nya ya. Berarti ini 1, 0. Ini min 1. Ini 0. Ya. Dari X aksen, Y aksen. Oke. Berarti ini sama dengan dikalikan dengan ini X, ini Y ditambah 2. Oke. Nah, berarti kita lihat dari sini X double aksen itu berarti sama dengan X double aksen itu sama dengan X, jadi tetap ya. Kemudian Y double aksennya itu berarti sama dengan minus Y dikurang 2 ya. Dikurang 2. Nah, seperti itu. Dikurang 1 tulisannya. Nah, kurang 2. Nah, ini yang di sini, ini kan ini bayangannya nih. Ya, bayangannya. Berarti ini kalau kita buat itu sebetulnya sama aja dengan Y double aksen itu. Y double aksen itu ini sama dengan min 2X double aksen ditambah 1. Ya, ditambah 1.
Jadi ini kita bisa langsung substitusikan, ya. Y double aksennya itu tadi min Y min 2. Ini berarti sama dengan min 2 kali X-nya tetap kan ya. X-nya tetap, kemudian ditambah 1. Ya, Min 2X, Bu. oh betul, min 2X. Oke, berarti ini sama dengan Y itu sama dengan 2X ya. 2X ini Min 3. Min 3. Iya, min 3. Nah, berarti kalau 3A berarti kan 6 ya. 6 dikurangi 2 kali min 3. 6 juga, berarti 12 ya. Ya, jawabannya. 12. Ya. Nah, seperti itu. Memang kalau misalkan salah satunya translasi itu kita nggak bisa langsung mengalihkan dua itu ya. Kan kalau misalkan komposisi itu dia antara misalkan pencerminan dengan apa namanya, dengan rotasi itu kan sama-sama matriksnya matrik 4x4 ya. Itu kita bisa langsung kalikan matriksnya kemudian dikalikan dengan XY gitu. Tapi kalau misalkan translasi itu enggak, karena translasi itu kan dia operasinya bukan kali tapi penjumlahan. Jadi mau nggak mau kita langkahnya seperti ini gitu ya. Oke, kemudian di tempat Ibu azan kayaknya kita sholat dulu aja ya. Sholat dulu. Kalian kalau mau ini yang udah Ibu sarankan sih sholat dulu. Kita sama-sama sholat dulu. Kalau yang sudah mungkin daerahnya sudah dari tadi isanya, kalau mau melanjutkan silahkan. Kemarin filenya udah ada kan ya, udah Ibu kasih ya. Nah kalau enggak ini di sini. Ya, Bu. Ya. Oke Ibu sholat dulu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah Y sama dengan AX dikurangi B. Nah, yang ditanyakan A ditambah B sama dengan berapa? Oke. Nah, ini sebentar ke atas. Oke. Ibu copy biar gampang ya. Jadi Y aksen. Nah, cuman di sini digeser tadi A satuan ke kanan, berarti A, dan B satuan ke bawah. B satuan ke bawah ini kita, nah, ini B gitu ya. Jadi di sini X ditambah A, yang di sini Y min B berarti. Oke. Nah, kemudian karena pencerminannya sama ya, pencerminan terhadap sumbu X, maka matriks pencerminannya masih sama. Ya, jadi 1 0 1 0 0 min 1 X aksen Y aksen. Nah, ini yang berubah itu tentunya
X aksen dan Y aksennya. Ini X ditambah A, yang di sini Y dikurangi B. Nah, berarti kalau kita lihat di sini X double aksen itu, berarti X double aksennya ini sama dengan X ditambah A, ya, X ditambah A, kemudian Y double aksennya, berarti ini sama dengan min Y ditambah, ya benar ya, min Y ditambah B, kan dia dikalikan minus 1. Oke, nah hanya di sini yang diketahui adalah persamaan garis yang awal, ya, persamaan garis yang awal. Sedangkan di sini ini bayangannya. Jadi kita ubah dulu, ya, kita ubah dulu. Jadi di sini X-nya itu sama dengan berarti X double aksen dikurangi A, ya, X dikurangi A, dan Y-nya berarti sama dengan Y-nya itu sama dengan berarti min Y double aksen, ya, min Y double aksen ditambah B, ya, ditambah B. Nah, sekarang ini yang kita substitusikan. Berarti di sini persamaan garis awalnya itu Y sama dengan 2X ditambah 1. Ya. Ini jadinya kita substitusikan Y-nya itu berarti min Y double aksen ditambah B. Tambah B ini sama dengan 2, ya. Ya, berarti 2 kali X double aksen min A ditambah 1. Ya. Ini kita ubah, berarti Y double aksennya, Y double aksen itu berarti sama dengan berarti Y double aksennya pindah ke, atau kita pakai ini dulu, min Y double aksen itu sama dengan berarti 2X double aksen min 2A ditambah 1 min B, ya, min B. Oke, berarti ini jadi Y double aksen itu berarti sama dengan min 2, ya, min 2X double aksen, min 2X double aksen ditambah, ya,
ditambah 2A ditambah B min 1 ya, benar ya? Min Iya, Bu. 1. Nah, kalau kita bandingkan dengan ininya tadi, bahwa Y itu sama dengan AX ditambah B, ya, AX ditambah B, maka kita dapatkan sekarang A-nya itu sama dengan min 2 kan ya? A-nya sama dengan negatif 2 kan? Nih, kita bandingkan dengan yang ini. Iya. Kemudian B-nya sendiri berarti dari sini ya. Oh, di sini AX min B berarti min B itu ya. Min B itu berarti sama dengan 2A ya. 2A berarti min 4 ya. Karena Iya, A-nya Bu. min 2, min 4 berarti Plus ditambah B min 1. dikurangi 1 ya. Berarti nah 2B ya. 2B itu sama dengan min 5 ya. Min 2B sama dengan min 5 kan ya? Iya, Bu. Min 2B ini sama dengan min 5. Ya, berarti B-nya itu sama dengan 2,5 ya. Iya. 2,5 gitu kan? Nah, berarti A tambah B itu sama dengan 0,5 kan ya, setengah ya? Iya, Bu. Ya. Jadi jawabannya E juga di sini. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang lain masih ada atau nggak ada kayaknya, Bu. Ada, Bu. Masih nggak ada? Ada, Bu. Oh, Hana ada. Hadiri Hana ya. Hadir, Bu. Ini berarti udah 2 soal ya. 69, 70. Sekarang 71. Nah, 71-nya. Kenapa ya nggak bisa itu ya? Nggak bisa difoto ya? Apa diprotek gitu ya? Ini diprotek deh, Bu. Protek kayaknya ya. Soalnya saya coret-coret juga nggak bisa. Oh gitu? Iya. Ya, kayaknya diprotek ininya. Oke, berarti ketik ulang lagi. Ya, 7 garisnya sama. Garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Ini nah yang sekarang dia bukan pencerminan tapi rotasi. Dirotasikan 90 derajat. Dirotasikan 90 derajat. Searah jarum jam. Searah jarum jam sebesar terhadap titik asal. Berarti titik ininya 0,0. Oke. Searah jarum jam dari titik asal
Oke, kemudian kemudian digeser ke atas sejauh B, ke kiri sejauh A. Digeser B ke atas dan ke kiri sejauh A. Bayangannya X min AJ sama dengan B. Bayangannya X min AY sama dengan B. Yang ditanyakan A ditambah B. A ditambah B sama dengan Nah, ini garis Y sama dengan 2X ditambah 1 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif ya. Negatif 90. Oke, berarti ini dia dirotasikan dulu baru digeser. Oke, jadi di sini kemana larinya deh? Kayaknya biar nggak ada ini. Oke, nah. Ya. Kalian lihat Word-nya kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, tadi matrik rotasi itu cos alfa min sin alfa cos alfa. Berarti ini cos min 90 derajat ya, min sin 90 derajat. Ini Ibu sekalian ngapalin ini. Di sininya sin, berarti min 90 derajat. Ini cos min 90 derajat. Oke. Nah, ini kalikan berarti X, Y. Oke. Nah, Bu, ya. itu bukannya min 90 ya? Yang Iya. itu. Iya, Ibu ketinggalan minusnya. Oke. Nah, berarti ini kan 0 ya.
cos 90 0, cos min 90 ini juga 0. Ini berarti, ini kan sebetulnya min 1, diminuskan jadi 1 kan ya? Ya, ini 1 di sini berarti negatif 1 kan ya? Di sini 0. Ini 0. Nah, kemudian ini nanti di ini di X X double aksen, ini Y double aksen, berarti sama dengan gitu kan ya. Nah, ditambah berarti translasinya. Translasinya itu tadi B ke atas kan ya. B ke atas, A ke kiri ya. Ya, B ke atas, A ke kiri. Jadi min A plus B gitu kan ya. Benar nggak? Nah, ini berarti sama dengan, ini kalau dikalikan jadi Y ya. Ini kalau dikalikan jadi Y, di sini min X ya. Benar nggak? Ya Bu, benar Bu. Min X berarti berarti ini Y min A jadinya. Y min A di sini berarti min X ditambah B. Gitu. Ya. Nah, di sini berarti X double aksennya berarti sama dengan Y min A ya, berarti Y-nya itu sama dengan X double aksen ditambah A ya. Ya. Oke. Kemudian Y double aksen berarti di sini sama dengan Y double aksen itu min X ditambah B, min X ditambah B, maka X-nya itu sama dengan berarti min Y double aksen ditambah B, benar ya? Iya Bu. Oke. Nah, ini yang kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X tambah 1. Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, sekarang berarti kita substitusikan. Kita substitusikan Y-nya tadi X double aksen. X double aksen ditambah A. Ya. X double aksen tambah A. Ini berarti kok larinya ke situ. Berarti sama dengan 2 kali X-nya itu tadi min Y double aksen ditambah B ditambah 1.
Ya. Nah, ini berarti X double aksen. X double aksen itu tadi bentuknya seperti apa persamaannya? X min AY sama dengan B. Oke. Ini sama dengan berarti min. Nah, min 2 Y double aksen ditambah 2B ditambah 1 min A ya. Min A. Nah, di sini berarti X double aksen ditambah 2 Y double aksen ini sama dengan berarti 2B ditambah 1 min A ya. Nah, di sini kita lihat A-nya juga, A-nya berarti sama dengan negatif 2 kan ya. A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian B-nya di sini B-nya B-nya itu sama dengan berarti ini 2B ditambah 1 min 2 min A ya, min A ditambah 2. Oke, ditambah 2. Ya. Bu, cara nyari B-nya gimana, Bu? Kenapa? Cara nyari B-nya? Cara nyari B-nya. Pakai kesamaan aja, pakai kesamaan. Nah, ini kan dia fungsi, tadi katanya bayangannya itu X min A Y itu sama dengan B. Y sama dengan B, gitu kan. Nah, ini kan kita udah susun semirip itu ya. Kita udah susun semirip itu kan tadi. Ya. Ini jadi X double aksen ditambah 2 Y double aksen itu sama dengan 2B ditambah 1 ditambah min A. Nah, berarti kita dapatkan dari kesamaan tadi, ini kan plus 2Y double aksen kan ya. Nah, di sini kan min AY, berarti A-nya sama dengan negatif 2 kan. Kemudian B-nya, B-nya itu berarti yang ini. Yang ini tuh sama dengan B. Yang 2B ditambah 1 min A itu sama dengan B. Oh. Ya. Oke, Bu. Nah, berarti negatif B ya. Atau kita langsung aja deh ya. B-nya berarti sama dengan negatif 3 gitu kan ya. B sama dengan negatif 3 gitu kan ya. Iya, Bu. Ya. Berarti A ditambah B-nya itu sama dengan negatif 5. Ya, negatif 5. Berarti E juga jawabannya. Ya. Oke, ini soal ya. Kalau diputarnya berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif, Bu. Iya. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, dia sudutnya jadi positif. Karena kita ingat kalau di Cartesius itu ya, Cartesius itu dia arah sudut positif itu yang berlawanan dengan arah jarum jam. Karena itu kalau dia searah jarum jam jadi sudutnya negatif. Oke, Bu. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke soal terakhir ya, soal 72 di materi di sini. Oke, parabola. Ini parabola. Asik banget.
Polanya Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Geser ke kanan, 2 satuan. Geser ke bawah, 3 satuan. Oke. Ya, parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Dia digeser ke kanan. 2 satuan ke bawah, 3 satuan. 3 satuan, kemudian yang berikutnya jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2. Berarti langsung jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 jadi di sini X aksen, Y aksen. Ya, ini sama dengan berarti XY XY ditambah translasinya. Translasinya ke kanan 2 satuan. Berarti 2 ke bawah 3 satuan, negatif 3. Ya. Nah, berarti ini sama dengan X ditambah 2 dan Y jadi kurangi 3. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa X aksen itu sama dengan X ditambah 2. Ya. Karena itu X-nya itu sama dengan X aksen dikurangi 2, gitu kan ya. Kurangi 2. Nah, sedangkan
Y aksen di sini, Y aksen itu sama dengan Y dikurangi 3. Ya, sehingga Y itu ini sama dengan Y ditambah Y aksen ditambah 3. Ya, Y aksen ditambah 3. Nah, sekarang berarti kita substitusikan. Y-nya itu ya. Nah, ini berarti Y-nya jadi Y aksen ditambah 3 ya. Ini sama dengan berarti X kuadrat itu jadi X aksen min 2 dikuadratkan ya, dikurangi 6 kali X aksen dikurangi 2 ditambah 8. Nah, ini kita susun ulang, berarti Y aksen itu sama dengan X aksen kuadrat ya dikurangi 4 X aksen ditambah 4 ya dikurangi 6 X aksen ya ditambah 12 ditambah 8 dikurangi 3. Ya, sehingga kita dapatkan Y aksen itu sama dengan berarti X aksen kuadrat min 10 X aksen ya tambah 21. Tambah 21. Ya, tambah 21. Oke. Nah, ini kalau kalian mau faktorkan bisa. Ya, atau kalau enggak, kan yang ditanyakan itu X1 ya. X1 ditambah X2 kan? Ya, Bu. Ini sama dengan min B per A Ya. kan ya? Min B, kok per 2 sih? Min B per A maksud Ibu tuh. Nah, berarti sama dengan 10. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu difaktorkan, walaupun sebetulnya bisa difaktorkan. Ya. Oh, D sekarang jawabannya. Ya. Oke. Nah, itu 4 soal dari soal UTBK 2019 yang berkaitan dengan transformasi. Kalau menurut Ibu sih nggak terlalu susah ya, cuman memang transformasi ini ya yang ingin Ibu ingatkan, dilihat soalnya, bergantung soalnya. Kalau yang diketahui secara lengkap itu persamaan garis awal ya, maka kalian harus merubah ini tadi ya, merubah ini jadi X sama dengan apa gitu, Y sama dengan apa gitu. Tapi kalau misalkan yang diketahui bayangannya
yang diketahui bayangannya, kalian nggak perlu ya. Jadi langsung bisa disubstitusikan kayak yang tadi ya, yang pertama tadi, yang soal yang ini, soal 69. Ini soal 69. Ini kan yang diketahui bayangannya kan ya, diketahui bayangannya. Jadi dari operasi ini, dari X double aksen, Y double aksen kayak gitu, kalian bisa langsung substitusikan, karena kalau diketahui bayangannya seperti ini berarti ya walaupun tidak dituliskan aksennya atau double aksennya, ini sebetulnya double aksen gitu ya. Nah, double aksen, jadi kita tinggal substitusikan karena sudah diketahui X double aksennya sama dengan apa gitu. Tapi kalau misalkan yang diketahui itu persamaan kurva atau garis yang awal, ya, maka kalian harus rubah. Karena yang bisa disubstitusikan nanti jadi dirubah ke dalam bentuk X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Jadi ini karena kebetulan hanya apa, komposisinya dengan translasi ya. Ya sebetulnya bentuknya juga nggak terlalu rumit ya. Jadi kalian tidak perlu mencari inverse gitu ya. Jadi dari sini aja bisa langsung diubah bentuknya jadi X sama dengan apa, Y sama dengan apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan komposisinya itu misalkan refleksi dengan rotasi, itu biasanya kalian harus diinverskan dulu gitu untuk mencari X sama dengan apa, Y sama dengan apanya itu, karena pasti yang diketahui itu ya, dari hasil perkalian matriksnya itu ya X double aksen dan Y double aksennya ya. Dan kadang-kadang itu nggak sederhana langsung bisa dicari, karena biasanya X double aksennya itu melibatkan Y gitu ya, Y double aksennya juga melibatkan X gitu. Karena itu kalian perlu inverse gitu untuk ini. Tapi kalau melihat soal ini sih saya kayaknya karena juga waktunya sangat terbatas ya, jadi memang kayaknya tidak yang rumit-rumit gitu, nggak seperti soal-soal tahun sebelumnya untuk inverse, untuk transformasi ini. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Bu, yang soal kemarin pas bimbel itu jadi dibahas nggak, Bu? Oh, boleh. Sebentar, Ibu cari dulu soalnya ya. Yang kemarin integral itu ya. Iya, Bu. Ntar buka dulu soalnya. Bu, boleh di-share nggak, Bu, filenya? Apanya? File yang ini. Oh, file yang ini? Ya. Oh, boleh. Tapi kayaknya harus ditutup dulu ya. Bu, mau nanya, Bu. Yang tadi nomor 71, kenapa ditambah matriks min A sama B? Kan digeser ke atas, Bu. Digeser ke atas, itu kan berarti Y. Makanya dia jadinya B. Dia tuh selalu ke kanan kiri dulu. Jadi ke kanan ke kiri dulu untuk X-nya, untuk ya, kemudian ke atas bawah.
Jadi walaupun dia dibalik ya, kamu bikin matriksnya jangan lupa bahwa X itu yang pergeseran kanan kiri. Y itu dia pergeseran atas bawah. Jadi walaupun di kalimatnya itu dibalik, kamu jangan sampai kebalik bikin matriksnya. Oh, berarti kanan kiri dulu, Bu. Kanan kiri dulu. Jadi yang di atas itu kanan kiri, yang di bawahnya itu atas bawah. Ya, Bu, saya bingung. Nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Saya nanti bisa mengerti lagi, Bu. Ntar saya tanya teman aja. Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sebentar itu rasanya udah di ibu download. Ya, yang nomor 16 kan ya kemarin ya. Nih ya. Misalkan fungsi fx memenuhi fx ditambah 5 sama dengan fx. Untuk setiap x anggota R, ya anggota bilangan real. Nah, jika integral dari 1 sampai 5 fx dx itu sama dengan 3, dan integral dari min 5 sampai min 4 itu sama dengan negatif, fx dx itu sama dengan negatif 2, maka nilai integral dari 5 fx dx itu sampai 15 ya, fx dx itu sama dengan berapa? Nah, kalau itu nggak di password, Bu. Iya, kayaknya yang tadi memang di protect dia. Oke. Nah. Ya. Nah, ini ternyata dia fungsi fx tambah 5 ditambah sama dengan fx itu menunjukkan sebuah fungsi yang berulang, jadi kayak sin gitu loh. Kayak sin atau cos itu kan dia setelah 360 derajat dia akan berulang gitu kan ya. Ibu belum ganti. Oh, belum ganti. Di PDF, Bu. Oh, ya. Ya, ini ya. Udah? Udah Word belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi fungsi ini fx tambah 5 sama dengan fx itu menunjukkan fungsi tersebut merupakan fungsi periodik. Ya, fungsi periodik yang dia akan berulang setiap 5. Jadi kalau misalkan sin atau cos itu kan dia berulang setelah 360 derajat ya. Setelah 2pi. Nah, fungsi ini dia akan berulang setelah 5. Ya, dia akan berulang setelah 5 gitu. Nah, berarti dari kayak kemarin itu kan dia ini dari 1 sampai 5 ya. Jadi bentar. Ya. Jadi integral dari 5 ya. Dari 5 astagfirullahaladzim. Dari 5 sampai 15 ya. Dari fx dx. Nah, ini akan sama dengan integral dari 1 sampai 5.
1 sampai 5. Kalau tambah 5 berarti kan 6 ya. Jadi ini dari 5 sampai 6 dari fx dx ya. Ditambah berarti integral dari 6 sampai 5 tambah 5 kan 10 ya. 10 dari fx dx ya. Kemudian nah ini kan kalau ditambah 5 kan berarti 11 ya. 11 berarti 11 sampai 15 gitu kan ya. 11 15. Tapi di sini berarti ada yang kosong. Ada yang kosong. Jadi nah ini berarti dari 10 sampai 11 nih fx dx, kemudian ditambah lagi berarti integral dari 11 sampai 15 fx dx ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang ini antara 6 sampai 10 itu nilainya sama dengan yang ini. Sama dengan dari 1 sampai 5 dengan fx dx itu. Juga dari 11 sampai 15 ya. 11 sampai 15 berarti kan itu periode yang ketiga ya. Jadi ini kalau ini periode yang pertama, ini periode yang kedua. Di sini ada periode yang ketiga dari 11 sampai 15. Nah, cuman kalau misalkan dia integral seperti ini, itu kan dia harus nyambung semua ya. Harus nyambung semua. Jadi di sini ada yang dari 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6 dan 10 sampai 11. Nah, 5 sampai 6 itu tentunya kita dapatkan dari sini. Jadi 5 sampai 6 itu kan berarti bentuk yang ini ya. Ini tuh periode yang kalau ini tambah 5 kan berarti dari 0 ya. Dari 0 sampai 1. Kemudian periode yang ketiganya dari 5 sampai 6 gitu. Kemudian periode yang keempatnya itu dari 10 sampai 11. Bisa nangkep nggak? Bisa nangkep nggak penjelasan Ibu? Bisa? Oke. Nah, berarti ini tinggal kita ternyata susah ya ngambil itunya doang. Oke deh. Ini dari 5 sampai 15 dari fx dx itu berarti sama dengan, nah yang ini nilainya sama dengan ini, berarti negatif 2 kan ya. Negatif 2 berarti ditambah ini 3 ditambah negatif 2 lagi ditambah 3 ya. Berarti sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. 6 dikurangi 4. Ya, sama dengan 2. Oke. Ya, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Soal yang ada, enggak ada, Bu. Itu Bu, soal yang kayak gini juga Bu ya, di modul. Barangkali ada lagi. Yang integral gini Bu. Sekalian aja sikat Bu, mumpung babnya nyambung. Oke.
Berarti yang ini. Yang nomor 17. Perlu nggak? Nggak kelihatan ya. Bentar. Nih. Yang ini. Yang ini kira-kira gimana? Boleh, Bu. Boleh. Nah, ini juga bisa dibilang periodik enggak apa? Enggak. Oke, nah kayak gini. Oke. Dia perhatiannya F min X itu berarti sama dengan Fx dikurang 3. Jadi ini sebetulnya bukan periodik ya. Cuman ya mirip-mirip gitulah. Ini nah jika yang ditanyakan sekarang adalah F dari min 3 sampai 1. Ya, dari min 3 sampai 1. Jadi integral dari min 3 sampai min 1 dari Fx dx. Nah, ini oke, yang diketahui sekarang F dari 1 sampai 5 itu sama dengan 2. Ya, sama dengan 2, sedangkan yang dari 3 ke 5 itu sama dengan negatif 3. Oke. Nah, dari pernyataan yang 2 ini kita dapatkan bahwa dari integral ya dari 1 sampai 5 Fx dx ya, Fx dx itu berarti sama dengan integral dari 1 sampai 3 ya, dari 1 sampai 3 ini Fx dx berarti ditambah dengan integral dari 3 ya, dari 3 sampai 5 Fx dx. Nah, berarti integral dari 1 sampai 3 ya, dari 1 sampai 3 Fx dx itu berarti sama dengan ini dikurang ini kan ya. Berarti sama dengan 2 dikurangi negatif 3.
Ya. T sama dengan 5. Ya. Nah, akibatnya ini kan dia negatif X kan sebetulnya dari kalau dibandingkan ini ya. Benar nggak? Iya. Ya. Gue takut ini bakal. Ya. Berarti ini sama dengan integral sama dengan integral dari 1 sampai 3 fx dx ditambah dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 kan ini ya berarti ya. Dikurangi 3. Nah, ini berarti sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke. Ini kok 7 ya? 7, 1. Apa dia? Ada yang salah Ibu hitungannya? F dari min X itu sama dengan Fx dikurangi 3. Ini 5. Ini kan F min X kan ya. F min X. X min X. Ini 2. Yang di sini negatif 3. Berarti ini dari 1 sampai 3 itu 5. Oke, karena dia di bawah. Ini berarti iya, seharusnya seperti itu. Tapi kenapa nggak ada di pilihan ya? Seharusnya jawabannya 2. Ini pas nggak ada aja, Bu. Iya, jawab. Dia hitungannya benar, Bu, itu harusnya. Ya, udah benar kan hitungannya ya? Iya, Bu. Oke. Lebihnya yang integral. Kayaknya nggak ada, tinggal itu aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, itu 3-nya nggak masuk ke dalam integralnya ya, Bu?
Oke, kalau ini masuk ke dalam integral, kita lihat ya. Fx min 3 berarti ya. Min 3 mungkin ya. Dx gitu kan ya. Ini ya. Berarti ini sama dengan sebentar kalau kayak gitu. Integral dari 1 sampai 3 fx dikurangi integral 1 sampai 3 dari 3 ya. Dx. Ya, seharusnya masuk ke integral sih. Karena di fx ya. Ya, lupa Ibu. Berarti ini sama dengan, ininya sendiri tadi sama dengan 5. 5 berarti dikurangi 9 ya. Kan jadi 3x kan ya. 9 dikurangi 3. 6. Kurangi 3. Iya. Jadi kurangi 6 ya. Itu sama dengan min 1. Nah, ini ada, Bu. Iya, benar-benar. Iya. Karena dia fungsinya yang dikurangi 3. Ya. Iya benar kayak gitu. Oke, yang ini mau juga? Mau di-share juga? Ya, Bu. Boleh, Bu. Oke. Udah kita istirahat dulu ya. Besok ada pelajaran. Ya, kita tutup sama-sama pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Banyak Ibu.